Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Laju Patricia dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tentang etnomatematika pada ruangan utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berkaitan dengan konsepsi geometris. Pendahuluan. Yang pertama ada budaya. Menurut Nur Hikmah tahun 2019, budaya merupakan suatu bentuk atau cara hidup yang berkaitan dengan cipta rasa dan kerasan yang berkembang dalam masyarakat yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi budaya itu sendiri yaitu suatu bentuk aktivitas menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi kebiasaan mewariskan dari turun-temurun untuk mengatasi kehidupan bersama. Kemudian yang kedua, matematika menurut Hardianti pada tahun 2017, matematika yaitu wujud dari tradisi dan disiplin ilmu yang di dalamnya terdapat teknologi simbolis yang berkembang pada aktivitas budaya yang mempunyai keberadaan di lingkungan. Dengan demikian, dalam bermasyarakat mempunyai pemahaman matematika yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada etnomatematika. Menurut Herawati dan kawan-kawan tahun 2019, etnomatematika itu sendiri berarti matematika dalam budaya. Etnomatematika itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu ada etno, didefinisikan sebagai suatu yang bermakna luas, yang mengacu pada konteks sosial budaya yang termasuk pada bahasa, perilaku, mitos, dan simbol. Nah, selama ini matematika dianggap sebagai suatu yang netral dan tidak terkait dengan budaya. Padahal matematika sendiri itu ada kaitannya dengan budaya. Kemudian selanjutnya yaitu Kota Cirebon sendiri itu mempunyai banyak aneka ragam budaya. Salah satunya yaitu Keraton Kasepuhan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, jadi Keraton Kasepuhan ini memiliki arti nama yang berasal dari bahasa Sunda, yaitu sepuh, yang berarti tua. Di area kota Kasepuhan terdapat sebuah bangunan masjid yang diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang terlahir dari rasa dan kepercayaan. Nah, Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini terletak di sebelah barat Keraton Kasepuhan. Pada halaman Masjid Agung ini dikelilingi pagar tembok yang memiliki hiasan belah ketupat dan segi empat dan dikelilingi tonjolan bata yang mempunyai bentuk segi enam. Dalam menyelesaikan penelitian ini, saya sendiri menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah kepala bagian informasi atau pemandu wisata dan kaum masjid atau tokoh agama di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau gambar yang berkaitan dengan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kemudian pada penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara. Nah, teknik pengumpulan datanya pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu akan dibahas tentang filosofi bangunan-bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang ditinjau dari konsep geometri. Yang kedua yaitu unsur-unsur bangunan masjid yang berkaitan dengan konsep geometri. Dan yang ketiga yaitu nilai atau makna pada bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berkaitan dengan etnomatematika. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil bahwa adanya filosofi yang terdapat pada bangunan ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berkaitan dengan konsep geometri. Di antaranya itu dari Masjid Agung ini dibuat oleh
wali umumnya masjid di mana-mana mempunyai kubah, tapi Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dia dihilangkan kubahnya karena ada filosofinya. Filosofinya yaitu hilangnya atau sirnanya memolok Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dipengaruhi oleh ilmu jahat atau tukang sihir yang bernama Menjangan Wulung. Menjangan Wulung itu orang jahat yang memusuhi orang muslim yang berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Orang tersebut konon bersembunyi di kubah masjid. Nah, kemudian banyak santri-santri yang meninggal karena dihembuskannya racun dari kubah tersebut. Nah, setelah wali bermusyawarah untuk menangani permasalahan ini, akhirnya para wali bermusyawarah untuk mengatasi bagaimana cara menangkal bala penyakitnya. Nah, pada saat itu terdapat azan dengan 1 orang, itu tidak meninggal. Kemudian azan dengan 2 orang juga 2 sampai 4 orang juga tidak meninggal. Nah, kemudian ada usul dengan azan 7. Nah, setelah adanya azan 7 ini, terpecahlah kubah yang di dalamnya terdapat Menjangan Wulung. Nah, dan pada saat ini dengan dikumandangkannya azan 7 orang, Momolo itu terbang berkeping-keping dengan orang jahat yang bersembunyi di dalamnya. Nah, dari sirnanya penyakit itu terbentuklah atap yang memiliki bentuk geometris seperti limasan. Karena selain dari hilangnya Momolo Masjid, masjid ini juga arsiteknya dipengaruhi oleh gaya timur. Namun Momolo Masjid ini tidak mempunyai bentuk kerucut seperti yang ada pada Masjid Agung di Banten. Kemudian terdapat pintu-pintu masuk dengan berbagai ukuran. Filosofinya di sini yaitu dibuatnya pendek, mempunyai filosofi bahwa dengan dibuatnya pintu serendah mungkin agar ketika kita masuk ke dalam masjid itu harus merendahkan diri, harus tawaduk, tidak mempunyai sifat sombong. Karena pada hakikatnya manusia itu makhluk yang sangat kecil dan tidak sepantasnya kita menyombongkan diri. Kemudian terdapat filosofi yang ada pada tempat mihrab. Nah, terdapat 3 buah ubin bertanda khusus yang melambangkan 3 ajaran pokok agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kemudian terdapat adanya filosofi azan 7, yang seperti tadi di awal itu sudah dijelaskan. Dengan adanya azan 7, sirnanya hilangnya memolok, dan sampai saat ini tradisi azan 7 masih sering dilakukan pada setiap hari-hari besar dan setiap hari Jumat, sholat Jumat. Kemudian terdapat filosofi pada Sakatatal ini. Dulu ketika dibuatnya Masjid Agung dalam waktu sehari semalam, itu tiangnya kurang 1, lalu dibuatlah tiang dari beberapa potongan kayu, kemudian disusun menjadi 1 dan terbentuklah tiang atau saka yang disebut Sakatatal. Nah, kemudian adanya unsur-unsur bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berkaitan dengan konsep geometri. Nah, dari hasil observasi menunjukkan adanya unsur-unsur konsep geometri pada beberapa bangunan yang ada di ruang utama ini. Di antaranya yaitu terdapat adanya konsep geometri pada pintu masuk ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, pada pintu ini mengandung indikator merancang bangunan dan menghitung. Pintu ini memiliki konsep geometri seperti segitiga, persegi panjang, dan balok. Nah, pintu ini terdapat bentuk gabungan segitiga dan persegi panjang pada salah satu pintu masuk ruang utama masjid dan terdapat bentuk balok pada sisi-sisi pintu utama masuk masjid. Kemudian, pintu masuk ruang utama masjid juga mempunyai beberapa pintu, yaitu jumlahnya ada 9 pintu masuk. Lalu kemudian adanya konsep geometri pada tempat mihrab. Tempat ini mempunyai indikator merancang bangunan dan mempunyai konsep geometri, nah seperti kekongruenan, setengah tabung lingkaran, dan persegi. Nah, pada tempat mihrab ini terdapat kekongruenan, bentuk setengah tabung, dan terdapat 2 pilaster berbentuk bulat dan terdapat bentuk persegi di ujung pilaster. Kemudian pada bentuk hiasan dinding masjid ini mengandung konsep kekongruenan dan terdapat konsep simetris pada hiasan dinding. Kemudian pada bentuk tiang masjid juga terdapat konsep geometri seperti balok, tabung. Nah, tiang ini mempunyai indikator merancang bangunan. Nah, adanya konsep geometri ini karena pada tiang masjid utama itu memiliki bentuk seperti tabung dan adanya bentuk penyangga tiang masjid itu membentuk seperti balok.
Selanjutnya, terdapat nilai atau makna yang terkandung dalam bangunan ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Di antaranya itu yang pertama pintu masuk ruang utama. Nah, ada beberapa nilai atau maknanya yang terdapat di pintu masuk ini dapat diibaratkan dengan 9 lubang yang ada pada tubuh manusia, karena pintu masuk ruang utama Masjid Agung ini terdapat 9 pintu. Nah, maksud dari 9 ini yaitu diibaratkan dengan 9 lubang yang ada di tubuh manusia. Nah, 9 lubang pada tubuh manusia itu mempunyai nilai bahwa tubuh manusia itu ada yang lengkap dan ada yang mempunyai kekurangan. Dibuatnya pintu-pintu serendah mungkin agar kita tidak sombong. Kemudian terdapat nilai atau makna yang berada di tiang sakatatal. Nah, tiang sakoguru ini itu berjumlah 12 yang mempunyai makna atau persamaan dengan jumlah huruf yang terdapat pada kalimat tauhid. Dan kemudian adanya nilai makna pada mihrab. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika mencari ilmu diniatkan agar selalu bersungguh-sungguh, beristiqomah dan menjalankan ibadah untuk menuntut ilmu. Kemudian nilai atau makna yang terdapat pada mimbar masjid ini mempunyai makna mengenai penyebaran agama Islam yang didapat atau dikembangkan dimanapun kita berada. Kemudian nilai makna yang terdapat pada tradisi adzan 7, yaitu makna angka 7 itu diambil dari hari pada satu pekan, karena dalam satu minggu itu terdapat 7 hari. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, terdapat filosofi pada bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berkaitan dengan konsep geometri. Di antaranya itu terdapat filosofi pada bentuk atap masjid, pintu masuk bangunan utama, filosofi pada tempat mihrab, filosofi tradisi adzan 7, filosofi tiang saka. Kemudian ada unsur-unsur bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berkaitan dengan konsep geometri, yaitu pintu masuk ruang utama, tempat mihrab, dinding masjid, tiang penyangga masjid, dan tempat mihrab. Nah, dan adanya nilai atau makna yang terkandung pada bangunan Masjid Agung ini diantaranya itu terdapat pada pintu masuk, bangunan tiang masjid, bangunan mihrab, bangunan mimbar, dan pada tradisi adzan 7. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.